Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat pagi ini kami datang kembali kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami belajar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas seluruh kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa Tuhan Yesus, kami tak mampu berbuat suatu apapun. Tetapi bersama dengan Yesus kami mampu mengerjakan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema pada saat pagi ini sangat unik ya. Jadi tema yang sangat unik untuk kita bisa belajar dan memahami dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, temanya, apakah pendeta perlu diinjili? Tema yang agak aneh tapi nyata ya. Yang penting aneh tapi nyata. Nah, karena Injil ini ia kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, untuk mendasari firman Tuhan ini, kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 14. Satu ayat saja menjadi pedoman kita belajar pada saat begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam bahasa Inggris katakan, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Jadi kita ada satu program setiap Senin itu membagi hidup, sharing kehidupan. Nah, kenapa perlunya ini? Karena Tuhan sangat tertarik apa yang kita ceritakan, itu yang kita alami. Apa yang kita alami, itu yang kita ceritakan. Jadi kesaksian hidup bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, dalam ayat tadi kita baca sama-sama tadi, dalam hadis sebagian, saya bacakan tadi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, dulu saya berpikir bagaimana untuk sampai seluruh dunia. Jadi melalui medsos, luar biasa ya. Jadi bisa seluruh dunia mendengar berita ini. Siapa yang memberitakannya dan apa isinya? Nah, yang paling penting adalah isi penyampaian berita itu tentang kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat, di mana Yesus diutus oleh Bapa karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi isi pemberitaannya adalah tentang Yesus. Yesus yang menjadi manusia, Yesus yang mau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut firman Tuhan bahwa tanpa menerima kabar ini tidak ada keselamatan. Karena dikatakan di bawah kolonial ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Maka sangat penting berita ini. Berita ini paling penting di antara penting. Saudaraku, siapa memberitakannya? Yaitu kita yang sudah mengerti, kita yang sudah memahami bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa
tidak melalui Yesus Kristus. Jelas sekali. Ini adalah ayat yang populer dan bagaimana penerapannya ini yang sangat penting. Nah, saudaraku, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu butuh Injil atau tidak? Nah, ada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika orang itu ditanyakan, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Yakin pasti masuk surga. Ada keyakinan, karena dalam Tuhan Yesus nggak ada kata mudah-mudahan. Nah, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada para pelayan, penginjil, atau sekalipun namanya pendeta sekalipun, kalau dia tidak bisa menjawab dengan benar sesuai dengan acuan firman Tuhan, ini adalah salah satu orang yang perlu kita injili. Jadi jabatan seseorang itu tidak menjaminan dia memiliki kepastian tentang keselamatan. Walaupun seorang anggota jemaat biasa saja yang tidak punya kedudukan, tapi ketika dia memahami tentang berita ini, dia yang layak menjadi pemberita Injil yang sebenarnya. Bahkan dia yang layak menjadi salah seorang yang menjadi sharing kehidupan kepada setiap orang. Karena apa yang dialami itu yang diberitakan. Saudaraku, jadi kabar baik ini penting diperdengarkan. Bukan hanya di lingkungan saja, tapi sampai kemana-mana perlu diperdengarkan. Apalagi sekarang ini ada namanya media online. Lewat Zoom, lewat YouTube, itu langsung juga orang bisa mendengar, langsung orang bisa menyimak, langsung juga orang bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dalam hatinya apa langkah selanjutnya. Jadi tanpa kabar ini, tanpa menerima berita ini dan menanggapinya, tidak ada keselamatan. Tidak ada. Jadi seseorang melayani bertahun-tahun tidak bisa, itu dasarnya dia diselamatkan. Manusia diselamatkan bukan karena jabatannya, bukan karena sudah lama dia menjadi pelayan Tuhan, tetapi seberapakah dia memahami tentang kabar ini, dia membuka dirinya dan dia berkata, hidupku ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi sekalipun dia sebagai anggota jemaat biasa, tapi dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup dalam dia. Dia sudah memiliki kepastian keselamatan. Namun, sekalipun dia seorang penginjil, sebut namanya karena organisasi yang menetapkan, atau pendeta, namun dia tidak pernah mengakui, tidak pernah menyadari bahwa Kristus hidup dalam dirinya dan berkuasa dalam dirinya, sehingga dia mampu untuk melayani kemampuan itu dari Tuhan, dan dia mampu juga untuk menerobos segala bentuk tawaran-tawaran dosa, karena kemampuan itu berasal dari Tuhan, dan dia punya kemampuan luar biasa. Nah, ini jaminan. Kalau dia nggak yakin, dia sekalipun jabatannya tadi sebagai pendeta, penginjil, sebagainya, dia termasuk orang-orang yang perlu diinjili. Kenapa perlu? Karena supaya kabar baik ini sampai ke seluruh dunia, sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Karena seorang kadang-kadang diangkat menjadi pendeta, diangkat menjadi penginjil karena sebuah organisasi yang mengangkat.
Jadi kalau orang menyadari Tuhan yang menetapkan dia, itu yang orisinil. Maka jangan kaget ya, karena ada pendeta pindah kepercayaan karena organisasi yang mengangkat. Tetapi kalau orang menyadari bahwa Kristus yang sudah memilih dia, karena katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan orang itu sadar tentang Tuhan memilih dia, dia adalah orang yang layak menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar baik pada banyak orang. Nah, jadi hari ini yang sangat penting kita pahami, bukan kedudukan, bukan jabatan, tetapi seberapa pahamkah, seberapa mengertikah, atau kita memiliki iman yang benar bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan ada tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi setiap orang yang sudah memahami ini, tentang kabar baik ini, dia sulit untuk dibendung untuk menyaksikan itu. Dia mau menceritakan bagaimana sukacitanya sesudah dia menerima Yesus Kristus secara pribadi. Salah satu bentuk sukacitanya pertama, dia sudah memiliki kepastian. Kapanpun dia meninggal dunia, dia yakin dan pasti dia sudah diselamatkan. Yang kedua, dia punya sukacita ketika orang yang dia bimbing, orang yang dia arahkan, juga memiliki prinsip yang sama. Dia bisa menceritakan imannya kepada orang lain juga. Dan itu menjadi salah satu sukacita bagi orang yang menginjil itu. Sehingga rasanya pingin lagi dan pingin lagi dan pingin lagi memberitakan itu. Karena apa? Ada berkat sukacita yang tidak bisa digantikan dengan uang. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini jangan kita pernah berpikir kalau sudah pendeta tidak perlu diinjili. Dari jawabannya kita tahu bahwa apakah ada pendeta dan tidaknya itu kalau dia belum yakin. Apa ciri belum yakin? Misalnya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ya, kata Alkitab sih begitu. Kalau bilang kata Alkitab, dia belum yakin. Yang kedua, ya mudah-mudahan sih ya kita ke sana sama-sama. Yang ketiga, yaitu kan urusan urusan Tuhan, urusan kita bukan sampai ke sana. Itu juga menjadi satu dasar. Jadi orang yang belum mantap untuk menjawab tentang kepastian keselamatannya, dia yang sangat penting diinjili. Makanya jangan kita berpikir, oh ini Injil orang seberang. Enggak. Tapi untuk lingkungan kita yang ada saat ini pun perlu disampaikan kabar baik ini. Bahkan juga caranya yaitu melalui friendship evangelism. Artinya dengan teman ke teman dan teman ke teman kita punya sahabat, kita punya kenalan atau sahabat dalam komunitas, sahabat dalam ide, sahabat di dalam hobi-hobi dan sebagainya. Kita perlu bersahabat, tapi tujuannya apa? Supaya Injil, kabar baik ini tentang yang hari kita dengar sampai kepada mereka. Nah, ini penting sekali dan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian, yaitu menjadi kesaksian. Tapi kalau orang yang punya jabatan tertentu, dia tidak yakin tentang keselamatannya, bukan menjadi kesaksian, tapi menjadi kesangsian. Orang sanksi melihat dia. Kenapa? Dari jabatannya, waduh, kita nggak ragu. Tapi kenapa terjadi perpindahan kepercayaan? Karena hanya sebatas organisasi yang mengangkatnya. Tapi hari ini buat kita kabar baik. Kita yang sudah meyakini bahwa keselamatan kita karena beriman sepenuhnya kepada Yesus,
sehingga kita layak menjadi pemberita Injil. Jangan sampai kita berkata, aku ini bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya dia memberitakan perintah-perintah Tuhan. Jadi walaupun sebuah organisasi ya belum mengangkat menjadi seorang penginjil atau pelayan, tapi ketahuilah bahwa kita sudah diangkat oleh Tuhan. Ini penting. Nah, di hal ini sangat luar biasa, saudara. Kita harus pahami, makanya kita yang sudah menjadi pelayan Tuhan ini, kita perlu menyadari tanggung jawab kita besar. Kita tidak hanya diangkat oleh organisasi, tapi kita mau menyerahkan diri untuk berkata, ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau kita berkata seperti itu, kita adalah salah satu orang yang layak menyampaikan kabar baik kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan kita bisa menyampaikan ini. Karena Tuhan tertarik penyerahan diri kita total kepadanya. Jadi kalau kita punya penyerahan total kepada Tuhan, luar biasa pemakaian Tuhan buat kita yang ada pada saat ini, yang ada di Zoom meeting ini. Kita tampil beda. Maka kita, saudaraku, saya memandangnya kita adalah orang-orang berkualitas. Karena kualitas di sini bukan berbicara tentang kuantitas, tapi kualitas artinya kita diberikan Tuhan kelayakan untuk memberitakan kabar baik ini. Karena yang kita beritakan, apa yang kita alami, menjadi satu kesaksian bagi setiap orang yang mendengarkannya. Inilah firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menjabarkan tentang berita ini. Tapi kami rindu juga Tuhan, berita ini berkesinambungan, supaya kami semua menjadi pemberita Injil yang handal dan luar biasa. Karena kami menyadari, Tuhanlah yang sudah memilih kami. Tuhanlah yang sudah menetapkan kami. Tuhanlah membuat kami mampu berbuah dan berbuah banyak. Dan banyak jiwa-jiwa bisa mengenal Yesus Kristus melalui hidup kami, melalui kesaksian kami, sehingga Injil Kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, mulai dari lingkungan di mana kami ada, pertemanan kami, baik di pekerjaan, semua fokus kami adalah Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Serahkan kembali kepada Tiar. Masih adakah Ibu Tiarkah? Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini di dalam ibadah kita.